Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salman Al-Farisi, pencari kebenaran sejati. Pahlawan yang akan kita bicarakan sekarang ini berasal dari Persia. Salman Al-Farisi. Dari Persia ini pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang beriman, ya, yang tidak sedikit jumlahnya, dan dari kalangan mereka muncul pribadi yang tiada tanding, baik dalam keimanan, keilmuan, ya bagus, keagamaan, maupun persoalan keduniaan. Duh, mataku rek ngantuk ya, jam 6. Jalan-jalan. Salah satu keistimewaan dan keagungan Islam ialah setiap Islam memasuki satu negeri, maka dengan keajaiban luar biasa, segala keahlian, kemampuan dan kejeniusan yang tersembunyi dari warga dan penduduk negeri itu dibangkitkan, ya. Sehingga muncullah para filsuf, dokter, ahli hukum, ahli astronomi, penemu dan ahli matematik yang semuanya muslim. Ini keistimewaan Islam, ya. Bisa memekarkan secara optimal potensi terbaik manusia. Ternyata bahwa tokoh-tokoh itu berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa hingga masa-masa awal perkembangan Islam. Pernah penuh dengan orang-orang yang jenius dalam segala bidang, baik cita maupun karsa, yang berlainan tanah air dan suku bangsanya, tetapi satu agama, yakni Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memang telah mengabarkan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini, ya. Bahkan beliau telah menerima janji yang benar dari Rabb-Nya yang maha besar lagi maha mengetahui bahwa suatu hari nanti tidak ada lagi baginya jarak pemisah tempat dan waktu, hingga sejauh mata memandang akan menyaksikan panji-panji Islam. Mataku kok berair sih, menyaksikan panji-panji Islam berkibar di seluruh muka bumi, serta di istana-istana para penduduknya. Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut karena ia terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi pada perang Khandaq, yaitu pada tahun 5 Hijriah. Ingat-ingat tuh, perang Khandaq 5 Hijriah. Awalnya beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah untuk memobilisasi orang-orang musyrik dan membentuk pasukan gabungan untuk menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan mencabut akar agama baru ini. Itu tekad Yahudi, mengikis, ya, akar benih yang baru tumbuh, yaitu Islam. Siasat dan taktik perang pun diatur secara licik. Tentara Quraisy dan Ghatafan akan menyerang Madinah dari depan. Ya. Ini kalau berangkatnya dari Mekah, ya, dari depan, berarti dari selatan, ya. Sedangkan Bani Quraidah akan menyerangnya dari belakang barisan kaum muslimin, dari utara, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah, ya. Dengan demikian mereka akan hancur lebur dan hanya tinggal kenangan dalam untaian sejarah. Ini saya tambahin sedikit.
Demikianlah suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat kedatangan pasukan besar mendekat dan membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan Madinah. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal. Melihat hal yang tidak diduga-duga itu, keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 10. Oh, harus dibaca dulu ininya ya. Al-Ahzab itu surat ke 34 ya. Ayatnya 10. Surah 34, Fatir 35, Sabah 34 tuh, Al-Ahzab 33. Ayatnya ayat 10 katanya. Kata penulis. Ini langsung terjemahannya, harus ditulisin ayatnya. Jadi aku nggak nyari gitu maksudnya. Ja'ukum a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Artinya, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Ini kondisi psikologis dari kaum beriman, kaum muslimin yang dikepung oleh Bani Quraisyah dan Yahudi ya. Tadi tentara Quraisy Ghatafan akan menyerang kota Madinah dari depannya. Kalau dari Mekah dari depan berarti dari selatan. Sedangkan Bani Quraisyah menyerang dari belakang kaum muslimin. Jadi dari kalau berangkat dari Syam berarti dari utara ya. Dan mereka tiba-tiba kaget ya. 24.000 prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hizn menyatroni kota Madinah dengan tujuan hendak mengepung dan melepaskan serangan penentuan agar mereka terbebas dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terbebas dari agama dan para sahabatnya. Pasukan ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tapi juga dari berbagai kabilah dan kelompok-kelompok berkepentingan yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan penentuan bagi pihak musuh Islam, baik individu, kelompok suku, maupun golongan yang memiliki kepentingan tersendiri. Kaum muslimin yang menyadari bahwa mereka sedang dalam keadaan terkepung dan gawat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Mereka semua tentu saja setuju untuk melawan, tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk melawan? Ketika itulah tampil seorang yang berbadan tinggi dan berambut lebat. Dialah orang yang disayangi dan dihormati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia, Salman Al-Farisi. Dari tempat ketinggian yang melayangkan pandangan meninjau sekitar Madinah, dan ternyata bahwa kota itu terlindungi oleh gunung dan bukit-bukit batu yang mengelilingi. Namun di sana terdapat juga daerah terbuka yang luas dan terbentang panjang hingga dengan mudah dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang strategi dan siasat perang. Karena itu dia mengajukan
suatu usulan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana tersebut adalah menggali parit perlindungan sepanjang daerah terbuka di sekitar Madinah. Ada angka 1 ini, catatan kisah yang disebutkan, kisah yang menyebutkan bahwa Salman Al-Farisi yang mengusulkan strategi parit tidak memiliki sanad. Lihat As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah Al-Umari jilid 2 halaman 420. Enggak punya sanad. Hanya Allah yang mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu seandainya mereka tidak menggali parit. 24.000 prajurit yang dipimpin Abu Sufyan. Ketika pasukan Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapan mereka, mereka merasa terpukul. Melihat hal yang tidak disangka-sangka itu sehingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka hanya mendekam di kemah-kemah tanpa daya untuk menerobos Madinah. Akhirnya pada satu malam Allah Ta'ala mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memorak-porandakan kesatuan mereka. Di sini langsung disebutkan parit, tapi prosesnya berapa bentangan parit itu, berapa panjangnya, bagaimana cara pembuatan parit tidak disebutkan oleh. Tapi pengarangnya yaitu Muhammad Khalid langsung parit yang sudah jadi itu membuat musuh itu putus asa ya. Ya mungkin di buku lain ada soal paritnya itu. Abu Sufyan pun memerintahkan anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka dalam keadaan berputus asa serta menderita kekalahan pahit. Sebulan ya mereka itu tertahan di kemah-kemah. Pada waktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja. Oh, ini sekarang fokusnya ke Salman ya. Salman tidak ketinggalan bekerja bersama dengan kaum muslimin. Mereka menggali tanah dengan penuh semangat. Tidak ketinggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga membawa cangkul dan bekerja bersama mereka. Tidak disangka di tempat penggalian Salman bersama rekan-rekan, cangkul mereka terbentur oleh sebuah batu besar. Salman adalah seorang yang berperawakan besar dan bertenaga kuat. Sekali ayun, lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahkannya berkeping-keping, tetapi ia tidak berdaya menghadapi batu besar itu. Sedangkan bantuan dari rekan-rekannya hanya menghasilkan kegagalan belaka. Lalu Salman pergi menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta izin untuk mengalihkan jalur parit dari garis semula guna menghindari batu besar yang tidak tergoyahkan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pergi bersama Salman untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tersebut. Setelah melihat batu itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta cangkul dan menyuruh para sahabat agar mundur, agar terhindar dari pecahan-pecahan batu itu nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu membaca basmalah. Basmalah itu baca Bismillahirrahmanirrahim dan mengangkat kedua tangannya yang mulia berdoa ya. Yang sedang memegang erat cangkul itu, beliau menghantamkan cangkul ke batu besar itu dengan sekuat tenaga hingga batu itu pun terbelah. Dan dari celah belahan yang besar itu keluar percikan api yang tinggi dan menerangi. Salman Al-Farisi mengatakan, aku melihat percikan api itu menerangi pinggiran Madinah. Sementara itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Aku telah dikaruniai
kunci istana negeri Persia, dan dari percikan api tadi tampak olehku dengan nyata istana kerajaan Hirah dan kota Raja Persia. Sungguh umatku akan menguasai semua itu. Ini satu wahyu ya dari Allah itu, bahwa Persia itu akan tunduk dalam pangkuan Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat cangkul itu kembali dan memukulkannya ke batu kali kedua. Fenomena yang sama terjadi lagi. Pecahan batu itu menyemburkan kilatan api yang tinggi dan menerangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertakbir kembali, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku telah dikaruniai kunci negeri Romawi, dan tampaknya olehku istana megahnya. Sungguh umat akan menguasainya. Jadi Persia tunduk, dan Romawi akan tunduk. Kemudian Rasulullah memukulkan cangkul itu untuk ketiga kali, dan batu besar itu pun hancur, lebur, serta menimbulkan kilatan api yang terang benderang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat tahlil itu la ilaha illallah, dan diikuti oleh kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada mereka bahwa beliau sekarang melihat istana-istana di Syria di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Dengan keimanan penuh, kaum muslimin pun serentak berseru, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Ini ada catatan kaki kedua. Riwayat dari Salman disebutkan dalam Sirah Ibnu Ishaq. Riwayat yang semisal juga terdapat dalam Sahih Bukhari, Sunan An-Nasa'i, Musnad Ahmad, dan Jabir bin Abdullah dan Al-Bara' bin Al-Azib. Salmanlah yang mengajukan saran untuk membuat parit, dan dia pula yang menemukan batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia yang akan terjadi di masa mendatang, yakni ketika ia meminta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berdiri di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu. Dia masih hidup ketika kabar gembira itu menjadi kenyataan. Ia sendiri melihat, ia sendiri mengalami, ia sendiri merasakannya. Salman menjadi saksi penaklukan kota-kota di Persia dan Romawi, istana di Sanaa, Mesir, Syria, dan Irak. Ia menjadi saksi seluruh penjuru bumi seakan berguncang keras oleh seruan memesona, penuh berkah yang berkumandang dari puncak menara tinggi di setiap pelosok, memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah. Lihatlah, Salman sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon yang rindang, sedangkan di negerinya sendiri, nan jauh di Madain sana, teman-teman dekatnya. Madain ini di Persia ya. Madain, teman-teman dekatnya sedang membicarakan petualangan yang berat yang dialaminya demi mencari kebenaran, dan mengisahkan kepada mereka bagaimana ia berpindah dari agama nenek moyangnya bangsa Persia menuju agama Nasrani, dan terakhir jatuh ke pelukan agama Islam. Sungguh ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya. Jadi rupanya Salman ini orang kaya ya, dan merelakan dirinya jatuh ke dalam lembah kemiskinan demi kebebasan pikiran dan kebebasan jiwanya. Di dalam pengembaraan mencari kebenaran itu, ia pernah dijual di pasar budak hingga akhirnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepadanya. Semua itu dibahas oleh rekan-rekannya di seberang sana. Sekarang marilah kita lihat, marilah kita dekati majelisnya yang mulia, dan kita dengarkan kisah menakjubkannya yang diceritakannya.
Ini Salman ya, sekarang dia cerita. Aku berasal dari Asbahan. Ada Asbahan ini apa? Asbahan atau Isfahan adalah kota di tengah Iran, terletak antara Tehran dan Shiraz. Aku berasal dari Isfahan, warga suatu desa yang bernama Ji atau Jayan. Ayahku seorang kepala kampung di daerah itu, dan aku merupakan hamba Allah yang paling disayang olehnya. Aku sangat taat menjalani agama Majusi, menyembah api, sehingga akhirnya diserai tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki sebidang tanah. Suatu hari aku disuruhnya ke sana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, aku melewati sebuah gereja milik kaum Nasrani. Aku mendengar mereka sedang mengadakan kebaktian. Lalu aku masuk ke dalam untuk melihat apa yang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka beribadah. Aku berkata dalam hati, ini lebih baik dari apa yang aku anut selama ini. Aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam dan tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku, serta tidak pula kembali pulang hingga ayah mengirim orang untuk menyusulku. Karena agama mereka menarik perhatianku dan aku menyatakan kepada orang-orang Nasrani dari mana asal usul agama mereka, mereka menjawab dari Syria. Ketika aku telah berada di hadapan ayahku, aku bercerita kepadanya, aku tadi melewati suatu kaum yang sedang melakukan upacara peribadatan di gereja. Upacara mereka amat memikat hatiku. Aku merasa agama mereka lebih baik dari agama kita. Setelah itu kami berdebat dan akhirnya kakiku diikat dan aku dipenjarakan. Aku mengirim berita kepada orang-orang Nasrani bahwa aku telah menganut agama mereka. Aku juga berpesan bila rombongan dari Syria datang, aku hendaknya dikabari sebelum mereka kembali, karena aku akan ikut bersama mereka ke sana. Permintaanku itu mereka kabulkan. Aku memutus rantai yang membelenggu kaki dan meloloskan diri dari penjara, lalu bergabung dengan rombongan itu menuju Syria. Sekarang halaman 52. Duh, ngantuk ya. Ketika telah tiba di tempat tujuan, aku menanyakan siapakah ahli dalam agama itu. Ada seseorang yang mengatakan kepadaku bahwa orang yang aku maksud adalah uskup pemilik gereja. Aku pun mendatanginya dan menceritakan keadaanku. Ya. Akhirnya aku tinggal bersamanya sebagai pelayan sekaligus melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Namun uskup ini adalah seorang sosok yang tidak baik dalam menjalankan ajaran agamanya. Pasalnya ia mengumpulkan sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, namun ternyata disimpan untuk dirinya sendiri, untuk dirinya pribadi. Kemudian uskup itu wafat, orang-orang mengangkat orang lain sebagai gantinya, dan aku pikir tidak ada seorang pun yang lebih baik agamanya daripada uskup baru ini. Aku pun mencintainya sedemikian rupa sehingga hatiku merasa tidak ada orang yang lebih kucintai sebelum itu daripada dirinya, yaitu uskup yang menggantikannya. Tatkala ajalnya telah mendekat, aku bertanya kepadanya, seperti yang Anda ketahui takdir Allah atas diri Anda telah dekat masanya. Apakah yang harus aku katakan dan siapakah sebaiknya yang harus kuhubungi? Salman Al-Farisi menjawab,
Anakku, tidak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkahnya dengan aku, kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Mosul itu mana? Ketika ia wafat, aku berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkannya. Aku menceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi dan tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian tatkala ajalnya telah dekat pula, kutanyakan kepadanya siapa yang harus aku ikuti. Ia pun menunjukkan kepadaku seorang yang tinggal di dekat Naisaburi. Aku mendatanginya dan menceritakan keadaanku, lalu tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Ketika ia telah mendekati ajalnya, aku menanyakan hal yang sama kepadanya. Aku diperintahkan olehnya akan menghubungi seseorang pemimpin agama yang tinggal di Amuri. Amuri itu di mana? Amuri itu terletak di jalur kafilah antara Mosul dan 6 perjalanan dari Mosul, 6 jam. Amura suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Your bread is still on your desk. Your bread? What's the meaning of bread? Bread. Bread. I wanna eat lah. No problem if you want. Really? Yes, you eat it. You want apa? Iya, makanlah. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya sebagai bekal hidup. Aku beternak sapi dan beberapa ekor kambing. Saat ajal hampir menjemputnya, aku pun menanyakan kepadanya, siapakah yang kau wasiatkan agar aku mengikutinya? Dia menjawab, anakku, tidak ada seorang pun yang ku kenal serupa dengan kita keadaannya, dan dapat ku percayakan engkau kepadanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara 2 bidang tanah berbatu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, namun bersedia menerima hadiah. Dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila engkau melihatnya, engkau pasti mengenalnya. Suatu hari, suatu rombongan datang. Lalu aku menanyakan dari mana asal mereka. Akhirnya aku mendapatkan jawaban bahwa mereka berasal dari Jazirah Arab. Maka aku katakan kepada mereka, maukah kalian membawaku ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya aku berikan kepada kalian sapi-sapi dan kambing-kambingku ini. Mereka menjawab, baiklah. Akhirnya mereka membawaku ikut dalam perjalanan hingga sampai ke suatu negeri yang bernama Wadil Qura. Wadil Qura, sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam. Jaraknya lebih dekat ke Madinah, Wadil Qura. Di tempat itulah mereka menzolimi diriku, mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak pohon kurma, aku berharap kiranya negeri ini yang disebutkan pendeta kepadaku dulu, yakni yang akan menjadi tempat hijrah Nabi yang ditunggu. Ternyata dugaanku tidak benar. Mulai saat itu aku tinggal bersama orang yang membeliku hingga suatu hari datang seorang Yahudi Bani Quraidzah yang membeliku dari yang membeli diriku sebelumnya. Aku dibawanya ke Madinah dan demi Allah, baru saja kulihat negeri itu, aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu. Ceritanya menarik ya. Aku tinggal bersama seorang Yahudi tersebut dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraidzah hingga tiba waktu Allah mengutus Rasulnya
lalu hijrah ke Madinah dan singgah di Bani Amr bin Auf di Quba. Quba 4 km sebelum Madinah ya. Suatu hari ketika aku berada di puncak pohon kurma sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba seorang Yahudi saudara sepupunya datang menghampirinya dan mengatakan, "Celaka Bani Qailah." Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Quba yang datang dari Mekah dan mengaku seorang nabi. Demi Allah, tubuhku bergetar hebat ketika mendengar ucapan orang itu, hingga pohon kurma itu bagaikan berguncang dan hampir saja aku jatuh ya, menimpa majikanku. Aku segera turun dan berkata kepada orang tadi, "Apa katamu? Ada berita apakah?" Majikanku mengangkat tangan lalu menunjukku sekuatnya dan membentak, "Apa urusanmu dengan ini? Kembalilah bekerja." Aku pun kembali bekerja. Oh, dia sebagai budak ya, Salman. Tapi kerinduan-kerinduan yang terdalam, yang terpendam untuk berjumpa Rasulullah itu ya terus membuncah dalam dadanya. Setelah hari petang, aku mengumpulkan segala yang ada padaku. Aku keluar untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Quba. Quba itu jadi kalau dia dari Mekah, dari mana ya? Dari Madinah ya. 4 kilo dari sini Jepara ke Ciseng 4 kilo ya. Setelah hari petang aku mengumpulkan semua yang ada padaku, lalu aku keluar untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Quba. Aku menjumpai beliau ketika sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan, lalu berkata kepadanya, "Setelah hari petang aku mengumpulkan segala yang ada padaku, lalu keluar untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Quba. Aku menjumpai beliau ketika sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan. Lalu aku berkata kepadanya, 'Tuan, Tuan.' Lalu berkata kepadanya, yang berkata siapa ini? Rasulullah apa? 'Tuan, Tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kuniatkan untuk sedekah. Setelah mendengar keadaan Tuan, aku berpikir bahwa Tuan-Tuanlah yang lebih layak menerimanya dan makanan itu Aku pun meletakkannya makanan di hadapan beliau. Makanlah dengan menyebut nama Allah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Tetapi beliau tidak mengulurkan tangannya untuk menjamah makanan itu. Aku berkata dalam hati, demi Allah, inilah satu dari tandanya, yaitu tidak mau menerima sedekah. Setelah itu aku pulang, dan keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa makanan. Aku berkata kepadanya, aku melihat Tuhan tidak sudi makan sedekah, tapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuhan sebagai hadiah. Kemudian aku meletakkan makanan itu di hadapan beliau. Makanlah dengan menyebut nama Allah, sabda beliau kepada sahabatnya. Dan beliau pun turut makan bersama mereka dan kembali. Dan beliau pun turut makan bersama mereka. Aku kembali berbisik dalam hati, demi Allah, inilah tanda yang kedua bahwa ia tidak bersedia menerima hadiah. Setelah itu aku pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian aku pergi mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjumpa di Baqi' saat sedang mengiringi jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Beliau memakai 2 lembar kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung, yang satu lagi sebagai baju.
Aku mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menyejajarkan tubuhku di dekat beliau untuk melihat bagian atas punggungnya. Ternyata beliau memahami keinginanku dan menyingkap kain burdah beliau dari lehernya. Ya. Ngantuk rek. Aku mengucapkan salam kepada beliau, kepada Rasulullah, dan kemudian menyejajarkan tubuhku di dekat beliau untuk melihat bagian atas punggungnya. Ternyata Rasulullah memahami keinginanku dan menyingkap kain burdah beliau dari lehernya sehingga tampak pada pundak tanda yang kucari, yaitu cap kenabian seperti yang disebutkan oleh pendeta itu. Aku pun langsung membalikkan badan dan menciuminya sambil menangis. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilku. Aku duduk di hadapan beliau dan menceritakan kisahku seperti yang telah kuceritakan tadi. Ini kata pengarangnya. Kemudian aku masuk Islam, kata Salman, dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai perang Uhud. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, mintalah kepada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan. Aku pun meminta kepada majikanku agar aku dibebaskan sebagaimana dititahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan beliau menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam persoalan keuangan. Akhirnya aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka serta mengambil bagian bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq dan peperangan selanjutnya. Itu banyak elek. Untuk dulu saya